Sekali lagi kita berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah hari ini kita bersuka cita kepada Tuhan, sebab kuasanya Dia curahkan atas setiap kita. Sama-sama kita katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Kami mau berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Terima kasih atas segala kebaikan atas hidup kami Tuhan. Oh Yesus. Lebih lagi kita katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu Tuhan. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Terima kasih buat mujizat yang Kau berikan atas hidup kami Tuhan, dan biarlah kita lebih bersorak bagi Tuhan. Tuhan menara yang teguh, kota benteng
bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Dia nama yang membebaskan, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Lagi katakan nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Dan biarlah kita memuji Tuhan sebab kemenangan Dia sediakan atas kita hari ini. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap api. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap api. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi.
terjadi. Terima kasih Tuhan, segala kemurahan-Mu. Yang satu sekarang katakan, oh 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 oh. Membakar setiap hati, naikkan pujian mujizat terjadi. Oh, mengalami kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus atas hidup kami Yesus. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesusku. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Betapa kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang sungguh mengasihi kami. Kami percaya bahwa setiap janji-Mu ya dan amin di dalam hidup kami Tuhan. Dan inilah kerinduan kami untuk selalu tinggal di dalam bait-Mu yang kudus itu Tuhan. Biarlah kami selalu berjalan hanya bersama-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat hidupku berserah, Roh-Mu bekerja. Saat hatiku menyembah, mukjizat nyata. Yesus jawaban hidupku, Kau tak pernah berdusta. Di bait-Mu yang ku rindukan, di sanalah ku dipulihkan. Hadirat-Mu yang ku sukai, di sanalah ku merasa damai yang dunia tak beri. Terima kasih Tuhan Yesus, Yesus. Saat hidupku berserah, biar Roh-Mu bekerja. Saat hatiku menyembah, mukjizat-Mu nyata. Ya Yesus, Yesus jawaban hidupku, Kau tak pernah berdusta. Di bait-Mu yang ku rindukan, di sanalah ku dipulihkan. Hadirat-Mu yang kami sukai,
berubah. Janji yang tak berubah. Ku temukan di dalam-Mu kemenangan sempurna di bait-Mu yang ku rindukan. Di sanalah ku dipulihkan. Hadirat-Mu yang ku sukai. Di sanalah ku merasa damai. Di bait-Mu yang ku rindukan. Di sanalah ku dipulihkan. Hadirat-Mu, ya hadirat-Mu Yang ku sukai. Di sanalah ku merasa damai yang dunia tak beri. Yesus, 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 Kau yang kami rindukan Tuhan di dalam hidup kami. Yesus, oh Yesus, kami percaya setiap janji-Mu takkan berubah di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Oh Tuhan, biarlah Roh-Mu yang bekerja atas kami. Biarlah Roh-Mu yang bekerja di dalam hidup kami. Biar kami berjalan Tuhan hanya bersama-Mu, hanya bersama-Mu Yesus. Oh Yesus, Kau dimuliakan, Kau ditinggikan selamanya. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, biar Kau saja Tuhan yang berkarya atas hidup kami. Biarlah Engkau saja Tuhan yang berdaulat di dalam hidup kami. Yesus, haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat kepadamu, Allah yang hidup, yang kami percaya. Yesus Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, besar kasih-Mu, mulia perbuatan-Mu di dalam hidup kami selamanya. Kau yang kami andalkan di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Syukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau buka hati kami kepadamu Yesus. Dan biarlah Roh-Mu saja yang memenuhi Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu saja yang bertata, yang berdaulat, yang berkuasa atas hidup kami ya Yesus. Sebab kami percaya Roh-Mu telah hadir bersama kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami mau buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah Kau penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit bersama-sama. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Kau jamahlah Kau penuhi dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami menundukkan jiwa, tubuh dan roh kami di hadapan dan membiarkan Roh-Mu bekerja, bertata, berkuasa dalam hidup kami. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan.
bawa seperti yang Engkau mau. Nyatakan apa yang Engkau kehendaki. Karena untuk itulah kami hidup, memenuhi setiap apa yang Engkau inginkan bagi kami. Seperti yang Engkau nyatakan dalam setiap langkah demi langkah kami. Berbicaralah kepada kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, di sepanjang bulan Juni ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang menyulut gairah kehidupan. Saudara-saudari, apakah pernah Anda menghubungkan handphone Anda dengan charger karena Anda ingin mengisi baterainya? Dan sekian jam kemudian Anda tidak mendapatkan bahwa ternyata daya pada HP itu tidak terisi daya baterainya. Saya pernah mengalaminya beberapa waktu yang lalu. Di suatu malam sebelum saya tidur dan memang kebiasaan saya mengecek HP saya apakah masih ada cukup daya baterai di dalamnya. Dan memang hampir tiap malam lah ya HP saya itu baterainya sudah mengalami namanya lowbat. Dan tentu karena itulah saya mengambil chargernya dan kemudian mencolokkan ke listrik. Dan kemudian HP saya colokkan ke charger. Saya memastikan bahwa aliran listrik di dalam HP saya itu benar-benar ada. Dan kemudian di pagi hari saya bangun Bapak Ibu, ternyata HP saya tidak nyala. Yang tadinya masih ada isi baterainya, sekarang dayanya sudah enggak ada. Padahal sebelumnya waktu mengeceknya, maksudnya menyoloknya, mencolokkannya di listrik, masuk dayanya. Tapi ternyata enggak ada saudara. Apa yang terjadi saya cek, ternyata itu charger atau kabel colokan chargernya ke colokan listrik mengalami kelonggaran. Sehingga aliran listrik ke charger HP saya itu tidak teralirkan. Dan akibatnya HP saya tidak terisi baterainya. Sehingga HP saya nggak bisa difungsikan dengan maksimal. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Kristus, apabila kalau kita kaitkan atau diterapkan dalam kehidupan kita secara luas tentang apa sih sesungguhnya di dalam hidup ini supaya hidup kita menjadi hidup yang bermakna. Tidak bisa tidak Bapak Ibu yang dikasihi di Kristus, kita harus terhubung kepada sumber kuasa, sumber daya yang bisa membuat kita berdaya dan bermanfaat menjadi maksimal, berfungsi secara maksimal. Dalam hal ini tentunya saudara, saya bermaksud bahwa Tuhan sendiri adalah sumber daripada kuasa itu. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, memang HP yang tidak terisi daya listriknya bukan berarti tidak berguna, tapi hanya saja tidak berfungsi dengan maksimal. Seperti yang dirancangkan oleh produsernya. Di dalam hal ini manusia ia tetap hidup dan bermanfaat. Namun saudara, kehidupan itu tidak akan menjadi maksimal. Seperti tujuan Allah yang sesungguhnya, seperti yang menciptakannya. Saudara, di sini kita melihat betapa berartinya atau berharganya pengorbanan atau karya pengorbanan Yesus Kristus yang telah memulihkan relasi kita dengan Allah. Di sini kita melihat juga betapa pentingnya kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sama seperti ketika pada waktu Tuhan sebelum naik ke sorga, ia menghadirkan Roh Kudus dalam kehidupan para murid-muridnya. Kehadiran Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan menjelang ia naik ke sorga,
terjadi setelah 40 hari setelah kebangkitannya. Di dalam janjinya tersebut Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan para pengikutnya akan mengakibatkan mereka menerima kuasa yang memungkinkan para pengikutnya itu hidup secara maksimal. Itulah hidup yang sesuai dengan maksud Allah bagi mereka. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita akan memampukan kita hidup bagaikan HP yang baterainya tadi. Saya ulang sekali lagi, kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita akan memampukan kita untuk hidup bagaikan baterai, bagaikan HP yang terisi penuh. Yaitu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan akan bermanfaat, berfungsi secara maksimal. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan itu sendiri yang memampukan kita untuk hidup secara level up atau hidup maksimal. Janji Tuhan Yesus tentang kehadiran Roh Kudus Bapak Ibu yang dikasihi Kristus yang memenuhi para pengikutnya, para serta dampak dari penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan para murid-murid itu. Dicatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian Bapak Ibu dikatakan, lalu ketika berkumpul mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, jawab Tuhan Yesus kepada mereka, yaitu para muridnya, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Peristiwa ini Bapak Ibu yang dikasih Kristus, yang barusan kita baca seperti yang dijelaskan di ayat yang ke-9, yaitu menjelang Yesus naik ke sorga. Yesus pada saat itu menyampaikan kepada mereka, kepada murid-muridnya yang berkumpul bersama dengan dia di dalam satu perjamuan malam. Di Kisah Para Rasul itu saudara, hal ini terjadi di Bukit Zaitun dekat kota Yerusalem. Di saat tersebut Tuhan Yesus menyampaikan janji yang sangat penting bagi para murid-muridnya. Janji yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 8 itu, yaitu mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka dan mereka akan menjadi saksi Kristus, menjadi saksi Tuhan. Itu di Yerusalem, di Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu akan terjadi di dalam kehidupan mereka kalau Roh Kudus turun atas mereka. Dengan menelaah apa yang dijanjikan oleh Tuhan di ayat yang ke-8 itu Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, maka kita bisa dapat mengambil kesimpulan bahwa Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita, para pengikutnya, para pengikut Kristus. Pertama adalah kita dapat hidup melampaui keterbatasan kita. Hal ini saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, nampak jelas bila kita menilik latar belakang daripada murid Yesus yang menerima janji Yesus itu di ayat yang ke-8 tadi. Sebagaimana kita ketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang sederhana dari wilayah Galilea. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang sebelumnya berprofesi sebagai nelayan. Pada saat itu, ya, pada waktu itu saudara, secara umum wilayah Israel itu terdiri dari 3 wilayah. Di wilayah selatan yaitu di Yudea, sedangkan antara bagian utara dan selatan ada Samaria. Sementara di utara adalah Galilea. Saudara-saudari, di wilayah Yudea saudara, terletak kota Yerusalem dengan bait Allah di dalamnya. Di masa sebelumnya yaitu pada masa perjanjian lama, kota Yerusalem merupakan ibu kota daripada politik dan keagamaan yang saya kasihi dalam Tuhan. Wilayah Yudea jauh lebih berperan daripada wilayah Galilea.
Selain itu Bapak Ibu yang dikasihi Kristus. Para hal di masa sekarang juga, saya ulang, selain itu sebagaimana hal di masa sekarang. Bahwa para nelayan itu adalah orang-orang sederhana. Bukan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Mereka hanya bekerja sebagai nelayan. Artinya mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Bahkan sampai sekarang pun, kalau ada yang bekerja sebagai nelayan, jarang sekali orang berpendidikan tinggi. Kalau saja zaman sekarang, demikian apalagi 2000 tahun yang lalu. Artinya saudara, sebagian besar para murid Yesus adalah orang-orang sederhana yang bukan berasal dari pusat pemerintahan, politik dan keagamaan di masa itu. Bukan hanya itu saja saudara, kurang dari 2 bulan sebelum mereka, para murid Tuhan Yesus itu telah meninggalkan Tuhan Yesus. Salah satunya adalah di dalam peristiwa di Taman Getsemani. Ketika pada waktu itu Tuhan Yesus mau ditangkap dan kemudian para murid-murid yang meninggalkan dia. Mereka menyangkal dia. Bahkan saudara-saudari yang dikasihi Kristus, di situ dicatat bahwa mereka lari meninggalkan Yesus. Mereka pergi dan membiarkan Yesus ditangkap. Dan tidak hanya itu, Petrus pun juga menyangkal Yesus. Dia mengatakan bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Ini hal tentu sesuatu hal yang menjadi persoalan dalam diri para murid. Boleh dikatakan mereka adalah orang-orang pecundang yang tidak berani menghadapi kenyataan. Saudara-saudari yang sekasihi dalam Tuhan. Selain itu sebagaimana di masa sekarang juga. Pada umumnya para nelayan adalah sekali lagi orang-orang yang berlatar belakang sederhana. Bahkan salah satu di antara para murid itu, Petrus saudara, ada 3 kali ia menyangkal Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 20 dicatat bahwa mereka bersembunyi di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Singkat kata Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, para pecundang yang tak dapat diharapkan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Suatu kondisi yang sangat bertolak belakang. Ya. Kenapa saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan? Orang-orang sederhana mau menjadi orang yang memiliki kuasa. Orang-orang pecundang kok bisa berkuasa saudara? Diberikan menjadi orang yang hebat, orang yang luar biasa. Ada satu pepatah dalam bahasa Indonesia itu jauh panggang dari api. Orang-orang pecundang saudara, orang-orang sederhana. Nah pada waktu mereka bersama Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ditangkap. Dan mereka menyangkal dia, mereka tidak mengenal dia. Sekarang dikatakan mereka akan menjadi saksi Tuhan Yesus. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini sesuatu hal yang mustahil. Tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Memang saudara, Alkitab mencatat dan sejarah membuktikan bahwa Tuhan seringkali memakai orang-orang sederhana untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak bersedia memakai orang-orang yang berlatar belakang gemilang, bukan. Tetapi memang saudara, sering kali orang-orang terbatas dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan maksudnya yang melampaui keterbatasan mereka. Saudara-saudari, sebagaimana Tuhan memakai Daniel yang adalah seorang keturunan bangsawan Yehuda untuk menjadi alatnya di negeri Babel. Tuhan juga bersedia memakai Daud, seorang gembala sederhana yang masih berusia remaja untuk mengalahkan perwira orang Filistin yaitu Goliat.
Sebagaimana Tuhan bersedia memakai Paulus, seorang yang berlatar belakang pendidikan yang luar biasa, yaitu di bawah didikan Gamaliel, seorang ahli Taurat ternama pada saat itu. Tuhan juga bersedia memakai Petrus, seorang nelayan sederhana yang 3 kali menyangkal dia. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, itulah yang dialami seorang hamba Tuhan yang luar biasa di tahun 1700-an bernama William Carey. Seorang utusan Injil dari Inggris yang melayani di India, telah berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat di sana. Pribadi yang disebut sebagai Bapak Gerakan Misi Modern. Ia dilahirkan di sebuah desa di Inggris 250 tahun yang lalu. Karena keadaan ekonomi orang tuanya yang terbatas, William Carey tidak dapat melanjutkan pendidikan di sekolah menengah di kota. Di usia remaja ia harus bekerja sebagai tukang sepatu di sebuah toko di desanya, guna meringankan beban ekonomi keluarganya. Namun keterbatasan dirinya itu tidak membatasi keinginan William Carey untuk mempelajari Alkitab. Untuk itu sementara ia bekerja sebagai tukang sepatu, ia mempelajari sendiri bahasa Yunani, Ibrani, Latin, Jerman, dan Prancis. Kegemarannya membaca buku saudara serta Alkitab membuat hatinya terbakar untuk keinginan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tentang hal itu, maka ia menuliskan, dia berkata, harapkan hal-hal yang besar dari Tuhan dan kerjakan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Saya ulang, dia berkata, harapkan hal-hal yang besar dari Tuhan dan kerjakan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Ya, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, sesuai dengan prinsip William Carey tersebut, maka di tahun 1793 saudara, William Carey tiba di India dan melayani di sana selama 40 tahun. Di dalam masa pelayanan tersebut saudara, ia telah menerjemahkan Alkitab dalam beberapa bahasa di daerah di India. Dan menulis 100 buku dan mendirikan perguruan tinggi di sana. Ia juga mempelopori penghapusan budaya seorang istri di India dibakar bersama dengan suaminya yang meninggal. Jadi pada saat itu saudara, kalau suami meninggal, istri yang masih hidup harus dibakar pula. Itu yang terjadi. Saudara-saudari, di tahun 1993, pemerintah India menerbitkan perangko guna memperingati 200 tahun kedatangannya di sana. Pencapaian dari orang sederhana seperti itulah yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada para muridnya di dalam Kisah 1 ayat yang ke-8 tadi. Lalu apakah yang memampukan mereka yang sama sekali tidak memenuhi syarat itu sehingga dapat menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi? Satu hal saja, yaitu seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus yang akan mereka terima bila mana Roh Kudus turun atas mereka. Roh Kudus dan kuasanya yang memampukan mereka untuk melakukan atau hidup melampaui keterbatasan mereka. Bagian yang kedua saudara, mengapa Tuhan memberikan kita Roh Kudus agar kita dapat hidup lebih bermakna. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui bahwa makna, hidup makna atau berkualitas saudara adalah kehidupan yang sesungguhnya tidak terlepas dari tujuan orang. Apabila orang memiliki tujuan hidup yang mulia, maka kehidupan tersebut akan menjadi mulia. Sebaliknya bila orang hidup dengan tujuan yang hina, maka kualitas kehidupannya juga akanlah hina.
prinsip ini baik secara sadar maupun tidak sadar coba ditanamkan oleh orang tua dalam diri anak-anak mereka. Saya rasa di antara kita yang sudah punya anak, sejak kecil kita suka bertanya, nanti nak mau jadi apa? Dan kalau anak itu menjawab, mau jadi dokter, mau jadi pilot, orang tuanya itu menjadi bangga. Tapi coba kalau anak itu menjawab, mau jadi preman, mau jadi peminta-minta, pasti orang tuanya menjadi hatinya sedih. Kenapa saudara? Karena memang saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Tujuan orang sesungguhnya adalah hidup mulia. Itu sebabnya ketika pada waktu anak itu menjawab, aku mau jadi pilot, aku mau jadi dokter. Ya mereka akan berkata, hebat. Karena itu kamu harus rajin belajar. Itu kan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Demikian juga hidup yang lebih bermakna itu adalah hidup yang mulia. Hidup yang bermanfaat. Ya, tidak ada tujuan yang lebih mulia yang melampaui hidup memuliakan Tuhan serta menjadi berkat bagi sesama. Saya ulang saudara, tidak ada tujuan yang mulia yang melampaui hidup memuliakan Tuhan serta menjadi berkat bagi sesama. Demikian pula tidak ada hidup yang lebih hina yang melampaui hidup yang mendukakan hati Tuhan serta hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri. Saya katakan kepada anak-anak image semalam. Hidup yang bermakna itu kalau kita menjadi berkat bagi sesama. Dan hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Hidup yang hina kalau kita mendukakan hati Tuhan dan hanya untuk diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan Yesus telah memberikan teladan tentang kehidupan yang mulia seperti itu. Ia telah datang ke dunia bukan demi kepentingan dirinya sendiri. Sebaliknya ia melakukan kehendak Allah untuk melakukan apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupannya. Ia telah mengosongkan dirinya dengan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Untuk apa saudara? Untuk memulihkan hidup manusia. Itulah tujuan hidup yang mulia. Itulah tujuan kehidupan Tuhan Yesus. Ia inginkan agar itu terjadi juga dalam diri para pengikutnya. Karena itu di ayat 8 tadi saudara dikatakan Tuhan Yesus berkata kamu akan menjadi saksiku. Sebaliknya menjadi hidup untuk kepentingan hidup sendiri. Sekarang para murid-muridnya harus hidup dengan tujuan hidup yang mulia. Patut dicatat bahwa sebelum Tuhan Yesus menyampaikan tujuan hidup yang baru itu. Yang harus ada di dalam para murid saudara. Yaitu ia mengutarakan di ayat 8 tadi. Kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Namun sebelumnya saudara ada di ayat 6 pertanyaan-pertanyaan daripada apa yang disampaikan oleh para murid kepada dia. Dia berkata, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Dengan berkata seperti itu para murid yang bertanya apakah Yesus bersedia memulihkan Israel menjadi sebuah kerajaan yang bebas dari penjajahan kerajaan Romawi. Memang itulah harapan orang-orang Israel pada zaman itu saudara. Kehadiran Mesias adalah mereka berharap bahwa akan memerdekakan mereka dari penjajahan bangsa-bangsa lain. Sehingga Israel akan kembali menjadi sebuah negara yang berdaulat. Sebuah bangsa yang mandiri saudara. Sama seperti ketika bangsa Israel masih di dalam pemerintahan Daud. Sebelum mereka mengalami pembuangan di Babel.
Saudara-saudari, dengan berkata seperti itu, maka sesungguhnya mereka hanya hidup untuk diri sendiri, memikirkan diri sendiri. Sehingga dengan demikian Tuhan Yesus menegaskan bahwa bukan demikian kehadiran Tuhan Yesus, bukan. Bukan hanya untuk membebaskan bangsa Israel dari kerajaan Romawi. Bahkan Tuhan Yesus berulang-ulang kali menyampaikan hal itu. Bahwa Yesus datang bukan tujuan hanya untuk itu. Tujuan yang sesuai dengan rencana Allah Bapa, yaitu agar orang-orang mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Itu sebenarnya yang ia berikan kepada para murid-muridnya. Kehadiran Tuhan Yesus bukan hanya memerdekakan orang Israel, tetapi membebaskan orang dari belenggu dosa, dari keterikatan dosa. Mereka harus dilepaskan dari itu semua, sehingga mereka hidup menjadi hidup yang merdeka, tidak menderita oleh karena dosa. Itu sesungguhnya tujuan daripada Tuhan Yesus. Ia hadir di tengah-tengah dunia ini. Dan tujuan Tuhan Yesus itu juga yang ia berikan kepada para murid-muridnya. Itulah sesungguhnya apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Bahwa kalau Roh Kudus itu turun atas mereka, mereka juga menjadi saksinya. Yang dapat membebaskan kehidupan orang berdosa dan hidup di dalam kemerdekaan. Hidup di dalam kebahagiaan yang sejati ketika mereka berjumpa dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, bagian yang ketiga. Roh Kudus turun atas hidup kita agar kita dapat hidup mengatasi tantangan yang menghadang. Saudara-saudari, memiliki tujuan hidup yang mulia bukan berarti kita bebas dari segala rintangan. Kita bebas dari tantangan, tidak saudara. Justru seringkali dengan tujuan hidup yang mulia itu, kita seringkali akan mengalami berbagai tantangan yang tidak mudah. Sebagaimana para murid Tuhan Yesus tadi. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kamu akan menerima kuasa. Bila Roh Kudus itu turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ujung bumi. Dapat disangkali Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa kesukaran yang akan mereka hadapi di Yudea akanlah berbeda dibandingkan dengan menjadi saksi Kristus di Yerusalem. Terlebih lagi saudara, mereka akan menjadi saksi Kristus di Samaria. Kenapa saudara-saudari? Sebab sentimen rasial orang-orang Yahudi pada waktu itu sangat kuat di Samaria. Apalagi kalau mereka menjadi saksi-saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Mereka di situ akan mengalami tantangan budaya, tantangan bahasa dan pelbagai kesukaran lainnya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Yerusalem. Tetapi saudara, sebesar apapun kesulitan, demi memberi tujuan yang mulia yaitu hidup sebagai saksi Kristus, mereka tidak perlu merasa khawatir. Sesuai dengan janji Tuhan Yesus di ayat 8. Sekali lagi Roh Kudus akan menolong mereka dengan memberikan kuasa yang menyanggupkan para pengikut Kristus tersebut hidup mengatasi tantangan yang menghadang. Hal itulah yang dialami oleh almarhum Pak Yeremia Rem, yaitu pendiri Sinode Gereja Kristen Perjanjian Baru, di mana jemaat kita ini juga menjadi bagian di dalamnya. Beliau lahir pada tahun 1952 di sebuah desa di Madiun di Jawa Timur. Karena situasi ekonomi yang dihadapi oleh keluarganya dan seorang yang menjadi anak yatim piatu di usia 14 tahun. Almarhum Pak Yeremia Rem hanya menempuh pendidikan sampai sekolah kejuruan yang di masa itu disebut sekolah teknik menengah. Kayaknya seperti Pak Angga. Ya betul ya Pak Angga ya. STM, sekolah teknik menengah. Zaman itu disebut adalah STM. Nah di dalam keadaan ekonomi tersebut saudara, ia hidup menumpang
di sebuah gereja kecil di kota Madiun. Ia harus bekerja membersihkan gedung, gereja dan tugas-tugas sederhana lainnya. Saudara, di akhir tahun yaitu di ibadah dalam pergantian tahun. Di gereja tersebut terdapat kebiasaan yaitu masing-masing anggota jemaat dipersilakan mengambil gulungan kertas berukuran kecil dan di dalamnya tertulis ayat Alkitab. Ayat Alkitab itu dimasukkan ke dalam kertas itu dan kemudian masing-masing jemaat mengambilnya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, ketika giliran Pak almarhum Yeremia Rim mengambil satu gulungan kertas dan kemudian ia membukakannya dan dalam kertas itu tertulis Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Sebagaimana yang telah kita baca tadi. Saudara, pada saat itu walaupun situasi ekonomi dan latar belakang pendidikan yang ia lewati di sana sangat tidak memadai dengan janji Tuhan bahwa ia akan menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Namun saudara, ia percaya janji Tuhan tersebut pasti terwujud. Walaupun kemampuan berbahasa Inggris yang ada pada dirinya di saat itu sangatlah terbatas. Namun ia yakin bahwa kuasa Allah mampu menolong dirinya sehingga janji tersebut pasti akan tergenapi. Singkat cerita saudara, Tuhan menggenapi janji itu. Gak lama saudara, 4 tahun kemudian. Dia diundang ke Myanmar yang saat pada waktu itu masih disebut namanya Burma. Dan dia berkhotbah di sana di gereja Anglikan dengan bahasa Inggris yang fasih. Sangat luar biasa. Tidak hanya itu saudara, beberapa waktu kemudian ia berkhotbah di sana, ia pergi ke Belanda, ia ke Jepang, ia ke Eropa, ia ke Jerman, ke Amerika Serikat, ke daerah negara-negara Skandinavia dan berbahasa seperti bahasa daerah di sana. Bahasa Korea dia kuasai, bahasa Filipina dia kuasai, bahasa Inggris dia kuasai. Dan Tuhan pakai dia. Tidak hanya itu, sampai hari ini namanya tetap diingat di Malaysia, di Sarawak. Tiap-tiap kali ulang tahun gereja itu, selalu mereka memanggil hamba Tuhan dari GKPB. Mengingat akan Pak Yeremia Rim yang menjadi berkat bagi anak-anak muda di sana. Banyak tokoh-tokoh hari ini dapat memimpin berbagai bidang pelayanan. Salah satu yang cukup terkenal pada waktu itu Pak Petrus yang di Semarang itu siapa namanya itu? Petrus Agung. Itu adalah anak rohaninya. Di tahun 1980-an saudara, dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia menjadi orang yang pertama kali menggunakan Gelora Bung Karno untuk berkhotbah dengan kehadiran 100.000 orang. Beberapa waktu yang lalu ketika saya ke Kayu Besi dalam rangka melayat karena ada saudara Pak Bahar Bu Hasan meninggal. Dan ternyata Pak Bahar Bu Hasan adalah salah satu bagian daripada panitia saat itu. Yaitu dengan tema Kasih Melanda Jakarta. Banyak orang dipakai Tuhan lewat pelayanan hambanya ini. 42 tahun umurnya dan kemudian meninggal. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Kuasa Roh Kudus secara audikodrati atau supranatural memampukan orang-orang yang berlatar belakang sederhana untuk melakukan hal-hal yang besar dan mengatasi tantangan yang menghadang. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, di sepanjang bulan ini saya mengajak kita untuk melihat janji Tuhan dalam Alkitab
tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan para pengikut Kristus. Karya Roh Kudus yang memampukan kita melampaui keterbatasan kita. Hidup dengan lebih bermakna dan sanggup mengatasi tantangan-tantangan dalam hidup ini. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Dengan kuasanya bersifat tidak terbatas. Apabila ia tinggal memenuhi kita, maka sesuai dengan janji Tuhan Yesus, kita akan menerima kuasa yang menyanggupkan kita hidup secara maksimal. Dengan demikian hidup kita akan berfungsi sebagaimana Tuhan rencanakan bagi kita. Dengan kata lain, apapun latar belakang kita dan sebesar apapun kesulitan yang menghadang kita, dengan bersandar kepada kuasa Roh Kudus, kita dimampukan Tuhan untuk melampaui keterbatasan kita. Biarlah di sepanjang bulan ini kita mengalami kuasa Tuhan itu. Roh Allah mengalir di dalam kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus itu menguasai seluruh kehidupan kita. Dan kita biarkan Dia turun atas hidup kita, memimpin hidup kita, menolong kita. Mari kita bangkit berdiri. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini, mengalirlah Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Biarkan Roh-Nya memenuhimu dan minta itu di tempat ini. Apapun keadaanmu, latar belakangmu, bukanlah menjadi penghalang untuk engkau dapat melampaui keterbatasanmu. Bila Roh Kudus itu turun atasmu, engkau dapat mampu melewati batasan-batasanmu. Menjadi hidup bermakna dengan tujuan hidup yang mulia.
Dan setiap yang menghadang jalanmu di dalam tujuan ilahinya, Engkau mampu melewati semuanya itu. Apapun latar belakangmu, Tuhan bisa memakai engkau dengan luar biasa. Dan itu sebabnya bila Roh Allah itu terus memenuhi engkau, ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini. Dalam babas kata-kata, mengalirlah Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Angkat tanganmu, katakan urapilah, Roh Allah memenuhimu. Itu adalah janji Tuhan, bukan hanya kepada para murid 2000 tahun yang lalu, tapi untukmu juga saat ini. Engkau telah dipanggil dan dipilihnya untuk menjadi saksinya. Urapi, dalam Bapa Shana nalara basha kata-kata, ya Tuhan, penuhilah kami. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Terima apa yang Ia janjikan. Yaitu Roh Kudus. Ia yang berjanji dan Dia juga yang memberikan. Sikita kapata kata karala basha kata kana. Sikita kapata kana. Sikita kana. Inalara baba sikita kapata. Kata 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 Shikita kapata kana na 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 la na 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 na. Inalara baba baba kata kapata kata kata kata. Kita katakan na 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 na.
Dia ada di sini. Dia tinggal bersamamu. Dia memenuhi engkau. Untuk engkau menjadi saksinya. Dia berikan kuasa itu kepadamu. Sehingga engkau dapat melampaui keterbatasanmu. Hidupmu menjadi hidup yang bermakna. Dan engkau mampu melewati setiap tantangan yang menghadang jalan. Menjadi saksinya. Menjadi berkat bagi orang-orang. Lewat hidupmu, orang datang mengalami Kristus. Mereka dibebaskan dari segala belenggu dosa. Mereka dimerdekakan dari keterbelenggungan duniawi. Mereka menjadi orang yang merdeka, mengalami kehidupan yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Apa yang telah dijanjikannya itu, itulah yang engkau terima. Sebab semua itu telah Ia kerjakan di atas kayu salib. Ia telah kerjakan semua itu lewat kebangkitannya. Dan dalam kebangkitannya, Ia memberikan seorang penolong bagi kita. Ia memang berada di surga hari ini. Tapi Roh Allah Ia tinggalkan bagi kita. Untuk mengingat semua janji Tuhan itu. Engkau ambil roti dan anggur ini. Supaya pengharapanmu, keteguhan hatimu tidak tergoncangkan. Mari angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibicarakan oleh darahku, perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau telah menebus kami dari kehidupan yang sia-sia.
dan memberikan kami hidup yang bermakna, memiliki tujuan yang mulia. Dan Engkau juga memampukan kami untuk melewati setiap tantangan dan hadangan kami. Roh Kudus Engkau berikan dalam hidup kami, sehingga kami bisa menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Berikut MDC News. Seluruh kegiatan kesan akan digabungkan di dalam acara doa mengalami baptisan Roh Kudus yang diadakan selama 10 hari sampai dengan tanggal 8 Juni 2025 pada pukul 19 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalami keintiman dengan Tuhan melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Dan doa mendudukan jiwa diadakan setiap hari Rabu pada pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat di gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memfollow akun Instagram dan Facebook MDC Pangkal Pinang, serta subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Dan jangan lupa untuk share ke teman, keluarga, atau kerabat Anda. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, sebagaimana di dalam doa 10 hari, kita akan terus melanjutkan sampai tanggal 8. Dan nanti malam ada doa. Di sini saudara diundang hadir. Kalau Anda mau mengalami baptisan Roh Kudus, Bapak Ibu dipersilakan hadir pada nanti malam. Yang kemudian nanti di ibadah kedua ada penabisan panitia pembangunan. Dan setelah beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah hari apa itu, hari Kamis ya. Ya, panitia sudah berembuk bahwa konstruksi bagian lantai 2 itu adalah konstruksinya baja. Dan karenanya itu dibutuhkan dana khususnya konstruksi sampai ke atap itu 538 juta rupiah. Ya, nanti akan disampaikan laporan keuangan minggu depan secara detail. Tapi yang saya mau sampaikan kepada kita pada pagi hari ini bahwa mari kita terus doakan dan Bapak Ibu akan nanti disampaikan bagaimana kita bisa mensupport pembangunan ini. Tidak hanya di dalam doa, tetapi juga dalam dana dan dalam daya. Oleh karenanya saudara, mari kita doakan supaya kelanjutan pembangunan Geraha MDC dapat berlanjut dengan baik. Paling tidak kalau bisa tahun ini kita minta kepada Tuhan sampai tertutup dengan atap. Ya, itu. Ya, baik. Dan mungkin karena saudara nanti akan pergi tidak ada di ibadah kedua, saya sedikit kasih pengumuman atau memperkenalkan ya siapa ketua panitia pembangunannya adalah Pak Angga yang pemain bass kita. Ya, kita mari support dia. Dan ada juga Bos Al sama Pak Yoga yang mendampingi menjadi wakil ketua pembangunan. Sekretarisnya adalah Pak Sopan Hari Halawa dan bendaharanya adalah Pak Iwan Hartanto. Itu saja yang menjadi perhatian kita. Mari kita terus doakan mereka. Kita bangkit berdiri.
ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Biarlah Roh Kudus terus menjamah kami, mengurapi kami, dan kami menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan menjadi saksi-Mu. Sebagaimana Engkau memakai para murid-murid-Mu 2000 tahun yang lalu, demikian juga Engkau memakai kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun Tuhan utus kami. Kami bersyukur di pagi hari ini karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah, memuji, menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu, serta membawa kurban syukur kami dari sebagian berkat-Mu yang telah kami terima. Kiranya semua ini berkenan di dalam Engkau, dan Engkau memberkati persembahan kami ini untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan memuliakan nama-Mu. Terima kasih, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami pulang, kami percaya Engkau selalu menyertai dan memberkati kami. Mari angkat kedua belah tanganmu, pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai, memimpin dan menuntun langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan berkata bersama, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.